Sebagai garis keturunan imam, saya harus punya penerus, yaitu imam juga, seorang anak laki-laki. Aduh, gimana ya? Nah, ini mulai nih, ketar-ketir, saudara. Kalau kita cuma ikut-ikutan orang, itu kita nggak berjalan dengan iman. 3 hal sederhana, kalau kita mau mulai melangkah dengan iman, sampai iman itu terjadi. Izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian iman saya. Bentuk aplikasi iman dalam hidup sehari-hari itu gimana sih, Pastor? Oke, sederhana. Iman itu dimulai dari langkah awal, yaitu sebuah tindakan. Karena iman tanpa tindakan adalah kosong. Dengan kita belajar memperkatakan, itu adalah bukti iman. Sebab iman itu harus dibuktikan. Nah, langkahnya begini, saudara. Pertama, berdoa supaya benar-benar iman kita terarah kepada Kristus. Arahkan pandangan kita, harapan kita hanya kepada Yesus. Itu dasarnya. Kalau harapan kita udah setengah-setengah, kita nggak bisa bilang itu iman. Karena dasar iman orang percaya adalah Kristus. Yang kedua, melangkah dengan sebuah tindakan iman. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Misalkan kita dapat bahwa di masa kekeringan kita harus menabur. Kita dapat rema, nabur. Nah, kita mulai nabur, jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita cuma ikut-ikutan orang, itu kita nggak berjalan dengan iman. Kita harus dapat nih, oh ini timingnya, nabur. Nah, kalau udah tahu timingnya, tanya juga apa yang harus ditabur, Tuhan. Kita bisa tabur tenaga, skill, waktu, dana, apapun sebetulnya kita banyak bisa kita tabur. Jadi taburan kita tidak terbatas kepada 1-2 hal. Nah, setelah kita mulai menabur, kita tanya berapa besar yang harus kita tabur. Itu semua harus kembali kepada Kristus. Sebab ini untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan saya, bukan kepentingan saudara, tetapi kepentingan Allah. Yang ketiga, terus lakukan dengan konsisten, sekalipun belum terjadi, terus kerjakan. 3 hal sederhana, kalau kita mau mulai melangkah dengan iman, sampai iman itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian iman saya. Saudara, saya punya 2 anak kembar, dan saya punya 1 anak laki-laki. Sebetulnya sebelum anak yang nomor 3 yang laki-laki ini ada 1 anak yang keguguran, saudara. Dan jadi setelah saya dapat 2 anak kembar, istri saya sempat mengandung 2 bulan tapi keguguran. Dan waktu sudah keguguran itu, sebetulnya kita udah gak berharap punya anak lagi. Karena umur istri saya terus bertambah. Dan itu juga menjadi satu pertimbangan. Baik secara finansial pun jadi pertimbangan. Nah, tapi waktu itu saya ngobrol, saya sepakat sama istri. Pokoknya kalau kita dapat anak lagi, kita minta laki-laki ya. Karena yang 2 perempuan ini udah cukup. Oke, kita sepakat, kita mulai berdoa. Singkat cerita, tiba-tiba Tuhan kasih anak ketiga. Anak keempat ya, karena yang ketiga keguguran. Anak yang keempat. Dan waktu anak yang keempat ini kita dakdikduk, saudara. Kenapa? Karena saya pikir gini, waduh, kalau perempuan lagi gawat nih. 3 anak perempuan banyak banget perempuannya gitu kan. Terus nanti gimana ya? Gimana pun juga saya punya kerinduan. Sebagai garis keturunan imam, saya harus punya penerus, yaitu imam juga, seorang anak laki-laki. Aduh, gimana ya? Nah, ini mulai nih, ketar-ketir, saudara. Tapi kan kita udah doa lagi. Bahwa kita minta kalau gak anak laki, jangan. Tapi ya gimana ya kalau ternyata perempuan, apalagi di garis keturunan saya, adik kakak perempuan 4, saya laki sendiri. Waduh, itu udah makin makin bimbang. Takut nih kalau sampai apa yang diimani nggak jadi gitu ya. Itu udah makin bimbang. Lalu saya bilang gini, Tuhan, kalau ini laki-laki saya serahin buat Tuhan. Waduh, dengar gitu istri saya nggak terima. Istri saya bilang gini, enak aja ngomong. Saya tahu banget hidup jadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Ya karena dia lihat saya, saudara ya. Dia lihat hidup jadi hamba Tuhan kan apa-apa juga diomongin gitu kan. Wah, nggak bisa, kasihan nanti anak kita. Udah, pokoknya saya dapat dari Tuhan, ini harus jadi ke garis keturunan imam. Dia harus jadi penerus. Wah, nggak bisa. Ya terserah lah, nanti Tuhan juga ngomong sendiri sama kamu, saya bilang. Nah, singkat cerita, dia pun akhirnya dapat dari Tuhan. Dia dapat begini. Sama seperti Hana berdoa untuk minta Samuel, demikianlah kamu harus berdoa. Waduh, di situ dia ngerti, oh ini anak harus diserahkan untuk Tuhan. Jadi dasarnya begitu, saudara.
Nah, waktu kita udah doa sama-sama, nah kita harus mulai percaya, melangkah, kita mulai perkatakan, mulai do action. Apa actionnya? Tadi sepakat udah, do action sekarang ya, dapat dari Tuhan udah, do action nih melangkah. Kita mulai cari nama anak laki. Nah, kita mulai carilah nama anak, lalu kita mulai perkatakan, anak ini namanya ini, gitu loh. Nah, waktu udah diperkatakan terus, orang tanya, gimana? Anaknya laki perempuan? Kita mulai berkata, laki, karena kita udah dapat, gitu ya. Kita melangkah dengan iman, kita ucapkan. Padahal hasil USG-nya baru keluar nanti kan, umur kehamilan 5 bulan, baru bisa dipastikan laki perempuan. Tapi kita udah berkata terus dari bulan ketiga, bulan keempat, laki, laki. Dan itu harus konsisten. Percaya dengan iman, konsisten. Kita kasih nama dia adalah Ethaniel, Lemuel. Kenapa? Dari arti namanya, saya sama istri sebagai orang tua berharap anak ini menjadi anak yang kuat untuk menjalani panggilannya. Sebab dialah karunia dari Allah. Dan perjalanan iman itu selalu dimulai dari hal-hal sederhana, saudara. Dan saya berdoa, mulai dari hari ini, saudara mulai mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat.